Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pengen haji nggak? Pengen banget apa pengen aja? Yang pengen banget nunjuk. Nah, nunjuk mah gratis, ya. Coba satu kali lagi biar semangat ya. Pagi-pagi kita duduk bareng, kita doakan tamu Allah yang akan berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Mulyana dan Ibu Hajjah Acara Hayu, yang tahun ini akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doakan untuk kedua tamu Allah ini, Allah kasih panjang umur, kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang lancar, perjalanan ibadahnya lancar, di sana di tanah suci diberikan kemudahan, ditempatkan oleh Allah tempat yang penuh dengan keberkahan, kembali ke kampung halaman bawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, sekaligus juga sahibul bait, yaitu Bapak Haji Nasim beserta keluarga besarnya, anak, mantu, cucu, istri. Nah, istrinya kalau nggak disebut nggak dibukain pintu ya. Kita doakan keluarga Bapak Haji Nasim senantiasa dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru kita, guru-guru yang hadir semua. Saya mohon maaf Ustaz Fauzi ya, karena yang hadir begitu banyak, para ustazah yang hadir. Tidak lupa juga Ketua KBIHU Wafiz Alamin Center, yaitu istri saya Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Uswatun Hasanah. Jadi tidak boleh Bu, ada undang-undangnya. Ketua yayasan dengan ketua KBH harus dipisah. Ya. Jadi ketua yayasannya saya, ketua KBH-nya istri saya. Alhamdulillah. Para tamu-tamu Allah yang hadir hari ini, jamaah haji KBIHU Wafiz Al Amin Center atau KBHW Aceh.
yang tahun ini alhamdulillah ini keberangkatan KBHU WAC yang pertama, perdana ya, karena izin KBH-nya baru keluar di bulan 1 kemarin. Alhamdulillah tahun ini bisa berangkat, saya, istri saya, kemudian sama anak pertama saya, dan beberapa jamaah yang telah bergabung, diantaranya Pak Haji Mulyana dan Ibu Haja Acah. Mudah-mudahan hari ini kita duduk di tempat yang mulia ini, tahun depan dari pojok sana, dari sana, semua pojok sana, biar segera dapat undangan Allah, bisa berangkat haji semua, bisa berangkat umrah semua. Amin, amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya tanya satu kali lagi, pengen pergi haji? Pengen pergi umrah? Pengen ziarah ke Ka'bah? Pengen ziarah ke makam Nabi? Pengen. Alhamdulillah, yang penting pengen dulu. Entar macuannya ada kek kagak kek ya. Kan ada orang bu, duitnya banyak tapi nggak pengen. Ya, ini depan saya duitnya ada, jangan bilang nggak ada. Ya, duitnya ada, pengennya ada, segera udah buru-buru, jangan ditunda-tunda. Bu, nih kata Ustazah Alimah Idrus, ini beliau dapat amalan dari buyanya, dari orang tuanya. Kalau kita pengen datang ziarah ke makam Nabi, kata beliau apa? Selesai sholat tahajud, menunggu azan subuh, suruh baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi baligna nazuru. Tuh, amalin tuh bu. Udah diamalin belum? Ya. Jadi kalau kita pengen ziarah ke makam Nabi, baca ini sebelum sholat subuh, setelah sholat tahajud, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi baligna, ya Allah sampaikan kami biar bisa berziarah ke makam Rasulullah. Tuh amalannya tuh. Ya, kalau belum datang ziarah ke makam Nabi. Kalau tidak, yang kedua, sering-sering baca, sebut nama Rasulullah, biar Rasulullah dekat dengan kita, biar kita dapat undangan dari Nabi, biar bisa datang berziarah ke makam Nabi. Pengen ya? Ayo sama-sama kita bersalawat. Sallallahu ala, semangat. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu. Ayo bu, semangat. Sallallahu. Ayo pak. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil sekali lagi. Sallallahu ala, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Bushra salatan tubash wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'al wa talibatina min yaumina hada ila yaumil. Masya Allah. Pokoknya saya doain yang hadir hari ini biar bisa cepat dipanggil Allah. Bagian loncer baik, amin ya. Itu tandanya udah pengen banget itu. Ya. Kalau udah pengen banget tuh di depan kebun masih pada lebar. Bonsai apa, Bu? Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini seneng nggak, Bu? Seneng nggak? Seneng banget. Karena yang berangkat Pak Haji Mulyana, Ibu Haja Aca masih fresh, masih muda, masih seger, masih kuat. Ya, emang kalau haji nih kayak gini nih pas. Jangan udah jompo ya baru berangkat haji. Tapi emang rezekinya segitu ya, alhamdulillah. Karena itu para bapak ibu sekalian, karena yang berangkat ini masih muda, saya kasih pesan dari Allah. Ya. Jadi kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya udah ditentukan oleh Allah. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nggak bisa di luar itu. Faman hajja. Ya, kalau sudah kuat untuk pengen haji, sudah mantap untuk bisa melaksanakan haji. Nah ini beliau sudah mantap nih, Bu. Pak Haji Mulyana dan Ibu Haja udah mantap. Pesannya kata Allah 3 yang jangan sampai dilanggar. Biar hajinya mendapat haji mabrur. Yang pertama, ya, Bu, itu siapa yang datang ya? Masya Allah, Syahrini rupanya yang datang ya. Selamat datang Ibu Lurah. Mudah-mudahan surat tanahnya dibawa ke rumah saya. Iya, Pak Lurah, selamat datang Pak Lurah, Pak Haji Asmawi. Ya alhamdulillah, Bu. Kayaknya enak, Bu ya. Kalau desa Muara Bakti dapat door prize-nya umroh dari lurah, mau nggak? Pengennya begitu. Kata Pak Lurah kemarin bisik-bisik sama saya, nggak apa-apa, besok periode depan nanti pilih gua lagi, gua kasih lo hadiah umroh. Gitu. Apa Lurah ya? Oh, Bapak songkok lagi bingung saya ngatur bodoh. Lanjut Bu ya. Bu. Jadi orang untuk bisa meraih haji mabrur ada 3 pesan dari Allah yang jangan sampai dilanggar. Jangan sampai dilakukan. Yang pertama kata Allah, fala rafasa. Jangan berbuat rafas. Apa itu rafas, Bu? Berkata-kata porno. Dan nanti Pak Haji Mulyana, Bu Haja Aca hati-hati ngomong jangan yang porno-porno, apalagi ketika sedang berihram. Ya, itu akan merusak ibadah hajinya. Jangan berperilaku porno. Makanya ketika manasik kemarin saya sudah sampaikan, terutama buat perempuan, hati-hati bajunya jangan yang transparan. Ini kadang-kadang jamaah-jamaah haji kita
Perempuan-perempuan, wanita-wanita bajunya jarang, kutang sama sempaknya negla. Nih Bu ya. Jadi mengundang apa tuh namanya? Mengundang malapetaka. Terutama sedang berihram, jangan berkata porno, jangan berperilaku porno. Terutama lagi nih, ini karena yang berangkat masih muda Bu ya. Rafas di sini, fala rafasa, jangan berhubungan seks ketika sedang berihram. Wah, abong, katanya abong ya. Lah ada Bu. Dulu saya ada jamaah Bu. Nih Bu, dengerin. Saya ada jamaah. Rupanya ini orang kalau berhubungan intim sama istrinya tiap malam. Tiap malam Bu, kalau di rumah tiap malam. Lah di sono kan pusing Bu ya. Bagaimana caranya ya? Kamar laki misah, kamar istri misah. Mulu dia main mau ke kamar bininya, tok ya. Jadi jangan sampai melakukan hubungan seksualitas ketika sedang berihram. Kalau di luar berihram silahkan. Kalau bisa dengan caranya dewek. Ya, ada yang dulu masuk ke dapur, pintu dapurnya Bu nggak ada kuncinya. Dia dulu pakai kaki begitu dari belakang ya. Saking apa tuh? Saking pengennya. Besok Pak Mulyana sama Bu Aca pinter-pinter nyewa hotel aja tuh Tor Zam-Zam. Berapa Bu sehari? Seharinya 20 juta. 5 menit 20 juta Bu ya. Mendingan gak buat ibu-ibu oleh-oleh ya. Ya. Ini larangannya dari Allah. Kalau kita sudah berihram Ibu, jangan sampai melakukan hubungan seks. Kalau dia berihram, sudah niat umrah atau sudah niat haji, kemudian dia melakukan seks itu, maka yang pertama hajinya batal. Wah, jauh-jauh dari Belendung apa? Batal Bu ya. Mana boleh nunggu lama-lama Bu ya. Kalau udah batal Bu, nih Ibu nih kalau sholat atau puasa Bu, ini puasa kita kan dari imsak Bu ya, jam segini batal, itu puasanya habis itu dilanjutin nggak? Dilanjutin nggak Bu? Kagak kalau puasa. Tapi beda dengan haji Ibu sekalian. Kalau baru nyampe dia berihram, terus dia berhubungan intim saat berihram, batal hajinya, terus lanjut Bu pekerjaannya. Ah, capek-capek ya, batal-batal lanjut juga, gara-gara apa tuh? Ya. Makanya ntar Pak Haji Mulyana Bu Aca bisik-bisik aja sama saya, yang penting cuan. Ya, tuh. Yang kedua Bu, ketika batal maka dia kena denda 1 ekor onta. Harganya 50 juta 1 ekor onta. 5 menit bayar onta berapa? 50 juta. Ya. Yang ketiga Ibu sekalian, maka dia wajib tahun depan dikodok hajinya. Nah, beratan lagi tuh. Ya. Maka Allah tuh pesan fala rofasa, jangan sampai berbuat rofas. Banyak nggak Ibu sekalian jamaah-jamaah yang seperti itu? Banyak Bu, banyak. Maka tergantung ketika dia bimbingan manasiknya. Kan ada orang Bu berangkat haji manasik kagak, ya kadang-kadang manasik ada tapi jarang-jarang datang. Makanya ketika dia melakukan kesalahan, itu milangnya Bu, milangnya udah pulang. Pak Ustadz, kemarin masa saya pakai ihram begitu sama bini saya. Nah, udah pulang baru bilang ya. Nah, ini makanya dilarang oleh Allah fala rafasa. Yang kedua, larangan kedua wala fusuq. Jangan berbuat fasik, jangan berbuat maksiat. Fasik ini satu, nggak boleh sombong. Besok Pak Haji Mulyana, Bu Haji Aca, memang duitnya banyak, jangan sekali-kali sombong. Kalau sombong
Innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah jerumuskan dia tuh ke dalam neraka jahanam. Kalau dia apa? Sombong. Sombong ini mah Bu, mau haji kek, mau nggak haji kek sama. Orang kagak boleh apa tuh? Sombong. Lagi kaya, sombong ibu sekalian. Kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang ini Allah jerumuskan ke dalam neraka. Kalau dia maka nggak boleh sombong. Mau haji kek, mau kagak haji kek, ya Bu ya. Sombong tenaga karena masih muda, jangan sombong tenaganya. Ya, nanti kalau melihat tua, ya Ki, emang segitu aja kagak bisa. Nih kayak saya nih. Nah, pahami begitu ya. Nanti Allah yang akan menundukkan orang itu. Kalau perlu Pak Haji Mulyana, Bu Haja Aca karena masih muda, kata pakai Nurali apa? Kalau lo haji pengen sehat, nih pesennya nih. Kalau lo haji pengen sehat, besok ada orang sakit tuh, bantuin orang sakit sehat lo sehat. Maka besok Pak Haji Mulyana, Bu Haja Aca kalau ada yang sakit sini mak, saya bantuin. Sini saya kesini Ki, saya bantuin. Biar kita apa tuh? Sehat. Jangan jadi jamaah haji bol kuning buntut gasir. Ya. Orang belendung bol kuning buntut gasir juga sama. Apa emang artinya, Bu? Pelit kebol-bol ya. Koret. Ini Pak Mulyana, Bu Aca dari rumah itu bawa obat kepala pusing. Taruh di koper. Kata teman sebelahnya, Haji Mul, ada obat kepala pusing kagak? Kagak. Kata dia kagak. Padahal di kopernya apa? Ada. Dalam hati Pak Haji Mul bilang apa? Kalau gua kasih, ntar kalau gua pusing dari mana obatnya? Begitu ya. Lah, pusing pisang kagak sembuh-sembuh Bu ya. Makanya ketika kita ngasih obat sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita yang sedang sakit, nih obat dari saya, bismillah, saya kasih, saya yang sehat. Ya, itu namanya baru mendapatkan haji mabrur. Ya, maka jangan sekali-kali sombong, takabur. Maka pesan Allah, fala fusuk. Fusuk juga yang kedua, jangan sampai memakan hak orang lain. Ya, kalau di sini kan ada barang, dapat besek, pengen dapat 2, padahal masing-masing jatahnya berapa Bu? 1. Karena serakah pengennya 2. Kalau perlu 3. Besok di sono setiap orang dapat 1 kotak, dapat 1 buah, dapat 1 air mineral. Jangan sekali-kali hak orang kita makan. Karena itu fusuk namanya, memakan harta orang lain. Ketika kita di hotel, ketika kita di masjid, ada tas orang, ada handphone yang bergeletak di masjid atau di hotel kita, jangan pernah diambil. Itu bukan hak kita. Kalau kita ambil, maka dia sudah melakukan fusuk. Ya, berbuat maksiat. Fusuk juga apa? Jaga akidahnya, jaga akidahnya. Nanti Pak Haji Mulyana jangan kaget, di sini emang tukang batu. Bu ya, batu bata, batu kerikil Bu ya, batu kali, dijual nggak Bu? Jual. Pas nyampe sono megang Ka'bah, lah ini mah sama batu di material gua ini mak, gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang berbau kemusyrikan dibawa ke Mekah. Ya, nanti sebelum berangkat Pak Haji Mulyana, Bu Haja Aca, sholat sunat taubat, serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, saya akan datang ke rumahmu. Ya Allah, saya akan bertemu dengan Rasulmu. Berikan kemudahan. Ada orang Bu, udah nyampe ke Mekah nggak ketemu Ka'bah, padahal udah nyampe di mana? Ada nggak Bu? Banyak. Nih berangkat nih dari rumah ke asrama haji, ya sehat, seger buger. Sampai di Jeddah sakit, masuk rumah sakit. Sampai pulang, agak ke Ka'bah, agak ke Masjidil Haram. Ya, makanya Pak Haji Mulyana, Bu Haja Aca,
sebelum berangkat banyak-banyak apa tuh? Banyak-banyak sholat sunat taubah. Kalau perlu apa ibu sekalian? Banyakin istighfar. Ya, Bu. Selamat datang guru kita ya, Pak Kiai Haji Bayi Mahdi. Alhamdulillah beliau hadir. Nih Pak Kiai, saya mohon izin duluan karena mau berangkat ke rumah Ustadz Fauzi Hali. Mana sehat? Alhamdulillah. Mabruk. Ya Rob. Ya. Bu, sampai mana tadi Bu? Ya. Fusuk itu bukannya busuk, bukan Bu, busuk tak lagi ya. Fusuk itu bahasa Al-Quran fasik. Jangan sombong, jangan takabur, jangan makan hak orang lain, jaga akidahnya. Nanti di sono, walaupun ini Bu, depan kita makam Nabi, ya kita berziarah ke makam Nabi, jangan minta sama Nabi, jangan, dilarang. Walaupun Nabi Muhammad orang yang paling dekat dengan Allah, tapi kita tetap dilarang dalam agama kita minta kepada makhluk. Walaupun itu Nabi. Nanti kalau nyampe Pak Haji Mulyana, ya Bu Haja Aca cuma sampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan minta, jangan. Makanya perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, bersolawat dan sampaikan salam. Jadi bukan minta. Banyak orang busia ya, ketika datang ke makam Nabi dia minta sama Nabi. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu, dan itu namanya fusuk. Larangan yang ketiga, jidal. Ya, jidal ini artinya apa ibu sekalian? Berantem, bertengkar. Hati-hati, setiap orang itu sensitif nanti ketika berurusan. Sensitif sama istri, sensitif sama suami, sensitif sama teman seberangkatan. Gara-gara kopernya belum diangkat, marah-marah, maki-maki. Nah, membuat orang itu berantem. Kalau sedang berihram, hati-hati. Jangan sampai ngomelin orang apa abis-abisan, marah-marah. Ini berbahaya buat orang yang sedang berhaji. Makanya kenapa orang mabrur itu tidak semua. Besok tugas inti Pak Haji Mulyana dan Ibu Aca, bagaimana supaya hajinya mabrur. Itu yang harus diperjuangkan. Lisannya dijaga. Ya, jangan sampai kita marah-marahin orang, maki-maki orang. Ini nanti gara-gara urusan AC nih Bu. Satu kamar 4 orang atau 8 orang. Yang satu emang di rumah tiap hari tidurnya pakai apa? AC. Lah dia mah senang pakai AC, di rumah tiap hari pakai AC. Ada yang satu lagi alergi AC. Entar kalau yang doyan AC udah pules, dia matiin tuh AC-nya. Ya kan? Lah lama-lama kan gerah Bu ya. Bangun dia yang doyan AC, dia hidupin lagi. Sama yang suka AC, kedinginan, sama yang tidak suka AC, dia matiin. Tiap hari hidup mati. Kata yang tukang yang kagak suka AC, wah udah gua robak aja biar mati-mati dan sekalian. Nah ya, itu namanya juga bagian daripada fusuk. Merusak lingkungan yang ada, dilarang. Dan jangan sampai gara-gara AC, gara-gara kamar, gara-gara air, gara-gara kamar mandi merusak ibadah haji kita. Ingat Pak Haji Mul ya, haji itu cuma sekali dalam hidup. Berikan yang terbaik. Haji itu mahal. Haji itu diiringi, didoain oleh orang sekampung. Ilokani doa kita apa sekampung kagak diterima Allah. Ya, diterima Allah biar mabrur. Mabrur itu sebelum berangkat, mabrur itu saat sedang pelaksanaan, mabrur itu juga pas pulang dari tanah suci. Ya, makanya tugas intinya adalah meraih haji mabrur. Kenapa? Karena ketika haji mabrur udah kita raih, jaminannya cuma satu, yaitu laisa lahu jazaun illal jannah. Kita kan hidup di dunia pengen masuk apa? Surga. Salah satu pintu masuk surga, pintu haji.
Ya, makanya di surga itu ibu sekalian ada 8 pintu. Salah satunya pintu haji. Orang-orang yang sudah haji, apalagi hajinya mabrur, maka dia berkesempatan masuk ke dalam surga yang namanya pintu haji. Ya, Pak Haji Mulyana, Bu Haji Acak, itu pertahankan. Ya Allah, masukkan saya untuk bisa masuk ke dalam surga pintu haji. Ya, kita doain Bu ya, mudah-mudahan. Nih hari ini nih semuanya menjadi saksi betapa menjadi tamu Allah itu mulia. Hari ini udah dimuliakan oleh Allah. Nanti di sana juga akan dimuliakan oleh Allah. Pulang juga akan menjadi orang mulia. Kalau hari-harinya Pak Haji Mulyana udah baik sama orang, pulang haji tambah apa? Baik. Amin. Kita doain Bu ya. Dan kami selaku pimpinan Yayasan Wafiz Alimin Center sekaligus istri saya selaku ketua KBIH-nya mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan tahun ini saya di sini, tahun besok pindah ke tetangga 11. Ya Bu ya. Kan kemarin kita sudah bilang waktu lagi Maulid, mudah-mudahan besok saya datang lagi ke Belendung acara ratib. Alhamdulillah. Hari ini ratib, tahun depan ratib lagi, tahun depan ratib lagi. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah punya porsi haji, pengen gabung ke KBH kami, silahkan. Nanti melalui Pak Haji Mulyana boleh. Alhamdulillah saya terima kasih, banner KBH UW Aceh udah dipasang oleh beliau. Ya, jadi ibu-ibu yang pengen umroh, pengen haji, udah cari yang betul-betul bisa membimbing Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti Bapak Ibu kalau pengen kepo-kepo, kenal Bu Kepo. Ya, kegiatan kami selama berada di Tanah Suci tinggal buka TikToknya aja. Sekarang kan nenek-nenek punya TikTok. Nih Bu ya. TikTok kami itu tulis aja, cari KBIHUWAC. Udah nampak semua. Kalau enggak di YouTube. YouTube-nya alhamdulillah ya. Nama YouTube-nya Wafiz Center atau nama saya Nur Anwar Amin. Silakan nanti dikepoin, lihat aja perjalanan ibadah kita. Semuanya terekam rapi, terdokumentasi rapi. Karena kami kalau sudah bergabung, Masya Allah, udah betul-betul seperti saudara. Ya, manasik bareng, kemana-mana bareng. Besok akan berangkat bersama-sama. Mudah-mudahan persaudaraan ini betul-betul sampai menuntun kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, pengen haji. Kalau pengen daftar segera. Kenapa? Karena daftar sekarang berangkatnya 30 tahun lagi. Ya. Saya sering bilang jangan pernah pikirin yang 30 tahun, jangan. Tugas kita mah pokoknya daftar. Pak Ustadz, saya nggak punya duit, bisa nggak? Bisa. Pokoknya bawa duit 1 juta ke rumah saya, udah dapat porsi berangkat di tahun 30 yang akan datang. Nanti Bapak Ibu tinggal cicil per bulannya. Mau 1 juta boleh, mau 600.000 boleh, mau 2 juta juga apa? Boleh, sesuai dengan kemampuan. Kredit motor berapa duit Bu? Kredit motor berapa? 1,5 juta. Kredit haji 600.000. Murahan mana? Dah bismillah. Ya, jangan ditunda-tunda. Biar semuanya bisa ngerasain hadir dan duduk di Masjidil Haram bersama-sama. Kan itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah ya. Khusus Fatihah ini kita niatkan untuk Pak Haji Mulyana dan Ibu Hajah Acak. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah pelihara, Allah kasih kesehatan, panjang umur, rezekinya banyak, makin soleh, makin baik, makin dermawan Bu ya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua Ibu sekalian, saya minta dibacaan Fatihah khusus buat KBH kami yang masih baru mentik anak SK-nya di bulan 1 kemarin. Ya, alhamdulillah jamaahnya nanti akan semakin banyak, semakin Allah sempurnakan kekurangannya, dan KBH Wafiz Alamin Center semakin bermanfaat untuk banyak orang, terutama buat masyarakat dari Bekasi ke utara terus ke sono. Ya, kita doakan dan niatin juga buat Bapak Ibu yang hari ini duduk, niatin Fatihah ini, ya Allah undang saya untuk jadi tamumu. Ya Bu ya, ayo siapin Fatihahnya, niatin ya Allah undang saya untuk jadi tamumu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Bu ya, saya udah janji sama anak saya yang di Mesir, perempuan, anak saya nomor 2 di Mesir. Saya udah janji kemarin waktu itu dia WA, kata anak saya, Bi nanti doain saya besok tanggal 24 bulan ini mau ujian. Kata saya, ya nanti saya bacain Fatihah bersama jamaah kalau lagi rapih Bu ya. Tolong bacain Fatihah buat putri saya, putri kami yang nomor 2 besok di bulan April, akhir April ini mau ujian di Al-Azhar Mesir, namanya Syaimanur. Ya, mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat, diberikan kemudahan dalam ujian, dan kemudian bisa pulang bawa ilmu dan bermanfaat buat ibu-ibu, buat semuanya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para Bapak dan Ibu. Sekaligus saya mohon pamit ya, karena saya akan ke bumi, ke rumah Ustadz Haji Ahmad Fauzi yang tahun ini beliau berdua berangkat dan juga gabung bersama KBH kami. Ya, sekaligus saya mohon dimaafkan Ibu sekalian. Insya Allah nanti menurut jadwal kami berangkat tanggal 5 Mei. 5 Mei itu hari Senin. Ya. Nanti pulangnya tanggal 16 Juni itu juga hari Senin. Jadi kita di kloter pertama. Ya, karena kloter 1 itu berangkatnya tanggal 1 Mei. Kloter 1. Ya, kita kloter 9 tanggal 5 Mei. Kata saya enak kalau pertama-tama. Masjid Nabawinya masih rada apa? Kosong. Mekahnya masih apa? Kosong. Nanti saya bilang program KBH itu umrohnya 7 kali. Ya, jadi dapat umroh 7 kali. Nanti di awal kita nyampe di Mekah tiap hari umroh. Ya, supaya kakinya nggak sakit, nanti sa'inya naik golf care. Naik mobil golf Bu, di sa'i. Ya. Kan kalau naik mobil golf enak tinggal nangkring doang, kakinya kagak sakit ya. Tiap hari umroh, besok umroh, besok umroh. Nanti pas rombongan lain udah masuk gelombang 2 ke Mekah, kita stop. Ya, karena orang udah semakin padat, semakin banyak. Kita siapkan tenaga kita untuk persiapan haji ke Arafah. Ya, bahkan kata Menteri Agama nih kemarin waktu manasik, insya Allah tahun ini hajinya haji akbar, karena Arafahnya pas hari Jumat. Jadi 2 hari raya ketemu, hari raya Idul Adha, hari raya Jumat, hari raya Arafah. Masya Allah tuh ya, hajinya pas haji akbar. Wah, ini tidak bisa mendapatkan keistimewaan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.